Kebetulan di tempat kami ada 2 unit usaha, salah satunya di Puri Mataram ini, kemudian satunya lagi di tanaman ataupun di pertanian seperti itu. Pamirsa, sekarang saya sama Mas Angga sudah diajak ke Java Aglonema Millenia, di mana di sini adalah pengembangan tanaman indoor yang tentunya dulu pernah booming, pernah viral. Nah, ini sepertinya dari kelompok ini, Mas Angga ini mempersiapkan untuk memboomkan lagi, karena ini masih sebenarnya gerakan diam-diam ya. Jadi inilah penangkaran nanti akan diboomkan, di launching. Waktunya saya juga tahu. Tapi yang jelas kita akan explore banyak hal-hal yang mungkin belum kita ketahui. Bagaimana cara merawat, bagaimana cara menanam, bagaimana cara memupuk, itu ada ilmunya. Kita akan explore ilmu itu. Ayo. Halo Mas. Halo. Mas Amin ya. Saya Irsam. Ya. Ini Mas, jadi kita dari Nuswatrip ingin tahu bagaimana cara menanam, memupuk, merawat dan sebagainya tentang tanaman aglonema. Ya. Nah, saya tepat sekali bertemu dengan Mas. Terima kasih dan nah, sedikit kita gimana Mas tentang sejarahnya, bagaimana ini bisa terbentuknya. Ini berapa ribu nih ya, banyak sekali. Jadi katanya ada berapa puluh ribu gitu. Iya. Gimana Mas? Jadi kalau awal terbentuknya kelompok Java Aglonema ini, kami ada satu lokasi ini ada 80 anggota saat ini. 80 anggota? Iya, itu yang anggotanya hampir 80% itu pemula Mas. Pemula? Iya. Dan itu warga di sini atau dari luar enggak? Warga sini. Oh, hanya untuk warga sini? Ya, jadi ini ngomplek ke beberapa titik. Jadi memanfaatkan pekarangan rumah, dibikin tempat untuk berbudidaya aglonema ini. Jadi itu kemudian ya kita punya visi misi bersama untuk membangun kampung ini menjadi sebuah kawasan kampung wisata budidaya aglonema. Kampung wisata budidaya aglonema. Betul. Cakep. Ya. Nah, setelah terjadi kelompok, terus kemudian gimana prosesnya? Ini jadi banyak, ini udah berapa lama? Ini kalau kelompok sih awal mulanya itu dari beberapa orang, belum resmi, belum menjadi kelompok. Terus akhirnya kita ngobrol, terus sepakat membuat kelompok. Secara resmi kelompok itu baru 2 tahun. 2 tahun? Ya, aktivitasnya sudah lebih dari itu, tetapi yang resmi menjadi kelompok Java Aglonema itu baru 2 tahun. Kemudian setelah itu kita mempunyai kesepakatan bahwa kita tidak di awal kita tidak menunggu support dari pihak manapun. Jadi mereka yang ikut kelompok ini benar-benar modal sendiri. Jadi karena memang orientasinya kita untuk meningkatkan ekonomi masing-masing anggota, terus akhirnya beli bikin kandang, kemudian nah ini ditani atau diperbanyak. Nah, selama setahun 2 tahun ini akhirnya yang tadinya hanya mempunyai modal awal tanaman itu 10 bisa menjadi 90, 100, ada yang 50 seperti itu, sehingga menjadi banyak sekali.
Jadi Mas, kalau aku kan pemula nih. Ya. Nah ini gimana Mas caranya kalau mau memulai untuk menanam lah gitu? Oke, jadi sebenarnya bertani atau berbudidaya aglonema itu tidak terlalu sulit, tidak sesulit yang kata orang. Yang Dibayangkan penting, ya? Ya, yang penting apa namanya kita tahu dulu apa namanya dasarnya terkait tanaman aglonema itu seperti apa. Jadi kalau di tempat kami, di teman-teman ini kita mempunyai standar operasional dalam proses berbudidaya. Jadi kami ini misalkan tanaman ini ya, ini namanya aglonema rainbow. Rainbow, Ya. kayak di artis itu Mas. Jadi ini misalkan, ini saya punya satu, ini dalam waktu 1 tahun paling tidak saya bisa menjadikan satu ini menjadi 5 dalam waktu 1 tahun. 1 tahun bisa menjadi Ya, 5. nanti modelnya ini dipotong, ini nanti akan membawa akar. Oh seperti ini ya? Ya, kalau ini karena kemarin ini sakit, jadi tidak ada daun pancingnya. Nah, akhirnya nanti seperti ini. Oh. Ini pucuknya, ini bawahnya. Oh ya, jadi mohon maaf, ini sedikit saya mengulik. Iya. Seperti ini kan dipotong, disisain 4 atau 3 daun ya? Betul, Oke. 1, 2, 3 daun lah. Iya. Nah, nanti ini ujungnya ditanam. Tanam di media. seperti ini. Nah, dari sini, dari bonggol ini, Iya. ini nanti akan keluar tunas. Tunas lagi, Iya, kayak ini tunas ya. lagi. Seperti Ya, ini ya? betul, seperti ini. Nah, setelah itu, nah ini yang bonggolnya. Kemudian kalau yang pucuknya ini selang 3 bulan atau 4 bulan, ini saya potong seperti itu lagi. Jadi dipotong, ditanam itu nanti keluar akarnya sendiri. Iya, itu kalau yang atas ini kita modelnya ada 2 macam, pakai akar dan tidak pakai akar. Kalau pakai akar kan langsung tanam, Ya. tapi kalau yang tanpa akar harus kita sungkup. Iya. Nah, seperti yang tempat sungkup itu nanti untuk nyungkup tanaman-tanaman yang tidak menggunakan akar. Seperti itu. Kadang-kala Mas, ini kan tumbuh kecil di sampingnya ya dulu. Iya. Kalau di lama itu bisa dipotong. Anaknya ya maksudnya. Ya anak, kadang-kala ada anaknya. Saya lihat beberapa yang besar itu kan keluar anaknya. Nah itu bisa juga. Bisa. Jadi misalkan kok dia bercabang, Ya. itu ada anaknya, itu bisa dipotong. Oke. Itu asalkan pemotongannya juga tidak terlalu muda batangnya. Jadi tanda-tandanya salah satunya batangnya itu sudah berwarna coklat atau hijau. Tapi kalau masih putih itu terlalu muda. Oh, Resiko kematiannya Lebih besar ya. ya. Kemudian media ya. Tadi kan baru ini Ya. bertanya-tanya enggak Iya. medianya, kok enggak tanah gitu. Barusan nanya. Ternyata beliaunya punya daya terawang yang super istimewa ini. Jadi Ini. khusus aglo, tanaman aglo ini kan tanaman, kalau bahasa saya tanaman yang berakar lunak. Jadi kalau dia menggunakan media tanah, dia terlalu padat. Nah, akar ini tidak mudah dia menembus kepadatan si tanah. Nah ini di sini bisa berapa varian Mas? Karena kan ini juga hasil silangan juga kan? Iya, ini ada silangan dari Pak Greg Hambali, penyilang aglonema kita Indonesia. Sama Indonesia Thailand. punya aglonema. Ya, kalau di Indonesia yang secara produk silangannya sudah diakui dunia, Ya. itu baru satu Pak Greg Hambali. Tapi kita punya tanaman ini import atau ada lokal toh, Nah, Mas? kalau yang ini import dan lokal. Nggak, kalau yang lokal tadi apa Mas? Lokal Pret Sumatera. Salah Red satu. atau pret? Yang benar adalah Pret. Oh, Tapi Pret. orang lebih menyebut Red Sumatera gitu. Oh. Tapi yang benar Pride of Sumatera, kebanggaan orang Sumatera, kata Pak Greg Hambali itu. Oh gitu. Iya. Jangan dipanjangin ya, kata pret. Digas. Pret Sumatera itu Ya, ada asli. asli. Iya, itu penyilangnya Pak Varietas Greg. varian atau varietas asli Ya. Sumatera.
salah satu yang Jan pegang ini juga asli Indonesia. Kalau yang tadi namanya moonlight, kalau ini black moonlight. Kalau di aglonema, kalau warna hijau full black nyebutnya. Ini yang normal, ini warna normal. Seharusnya ini yang tidak keluar warna, perbedaannya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian ada lagi Huges tadi, saya sampaikan Huges. Ini Huges. Ini Huges yang warna normal. Nah, ini yang hijau, yang nggak keluar warna. Sama-sama mempunyai pencintanya sendiri. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kan belang-belang gini? Ya, ini sudah mutasi. Oh, mutasi namanya ya? Mutasi. Bukan namanya, tapi jenisnya dia Dunakarmen, tapi bermutasi kelainan pigmen warna akhirnya menjadi seperti ini. Oh. Jadi lebih mahal. Kalau cacat itu kalau di tanaman, nah pergantian mutasi itu kan dia sama halnya cacat. Ya. Kalau ini jadi mahal kalau tanaman. Jadi bisa mutasi karena pengaruh lingkungan atau memang dari saat perkawinan dulunya? Itu sudah ya untung-untungan saja, karena belum tentu semuanya. Ini kan ibarat kata gagal produk ya, tapi malah mahal. Iya, karena tidak banyak. Ya, kalau kambil kalau kambil tegan tuh kopior itu. Kopior. Ya seperti itu. Ya. Berbeda kalau ini kan karena satu jenis justru malah lebih murah daripada yang tadi ya. Kemudian ya sebelah sana itu kan ada. Ada berapa varian Mas yang di sini? Kalau yang di tempat ini kalau 100 jenis ada, 100 ID ada. Ada yang impor, hanya Thailand ya. Jadi dari Thailand ini namanya dia super wet. Ya, ini super wet seperti ini. Ini tidak terlalu mahal karena banyak, maupun impor itu produk dari penyilang-penyilang Thailand sana sama Cina, dan produk lokal penyilang dari Pak Greg Hambali. Oke, ini salah satu tanaman-tanaman yang ada di tempat kami. Ini yang agak langka. Ini namanya Neojuwita. Ini agak mahal. Ini silangan Pak Greg, asli Indonesia. Tuh, kemudian yang asli Indonesia lagi silangan Pak Greg ini ada namanya Goliath. Ya, Goliath. Kemudian ada lagi produk dari Pak Greg lagi, ini ada Adelia. Ya, kecil. Kalau yang dari negara yang lain itu caranya dapatnya gimana sini? Jadi import atau ada sesama pelaku terus kemudian kalau agro ini sudah pengimpornya sudah banyak. Oke. Jadi itu diambil dari sana. Nah, itu kemudian nanti diperjualbelikan di sini. Ada yang harganya sampai Indonesia itu 50-60 ribu, ada yang jutaan juga ada. Macam-macam itu. Tinggal jenis dan keunikan tanamannya. Oke, saya kira kita cukup. Jadi sangat banyak ilmu yang kita dapat dari Mas Samin. Tentunya kalau misalkan ada salah satu pemirsa yang mau menghubungi, bisa kemana Mas? Nomornya? Boleh, bisa menghubungi ke searching ada tadi websitenya ataupun Instagramnya? Kalau website belum, sama Instagram memang kita baru setahun lagi kita launching. Oh, jadi belum ada ya? Jadi kalau menghubungi, kalau mau berkunjung, sharing-sharing itu bisa nanti. Oke, Mas Samin nomornya? Ya, nomor saya 081 578 675 830. Oke, bisa ulang sekali lagi pelan-pelan aja Mas. 081 081 578 578 675 830. Betul. Oke. Ya. Jadi yang menjadi catatan saya adalah ini akarnya sangat lunak tadi ya? Iya, jadi ya medianya paling cocok yang tadi saya sampaikan tadi. Lunak mayang. Oke Mas, yuk aku ditunjukin Mas beberapa variannya. Ya, jalan-jalan lah gitu Mas. Iya, oke. Yang sebelah sana atau sebelah sana? Monggo.
Kesana ya Mas. Ya, oke, sebelah sana. Pamirsa, tadi pagi kita sudah explore di Kulonprogo Towel Fits dan kita sudah makan siang di Puri Mataram. Juga sekarang kita ada di mana, Mas? Java Aglonema Milenial. Ya, jalan Mas. Dan tentunya terus saksikan Nusa Trip di berikutnya. Seru dan banyak sharing-sharing tentang pengetahuan ilmu tidak hanya di pariwisata. Oke, Mas Samin, saya pamit dulu. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.